Tuhan Yesus, Engkau gembala kami yang baik. Engkaulah pokok anggur kami yang benar. Dan Bapa sebagai pengusaha, dan kami ranting-rantingnya. Biar kami hidup melekat, tinggal di dalam Tuhan. Supaya kami hidup berbuah. Dan berbuah itu lebat dan menghasilkan buah tetap konsisten Tuhan. Itulah kekristenan kami. Itulah kekristenan yang sejati. Kami mau belajar dari firman itu. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berkati umat-Mu, biar Roh Kudus yang memimpin. Supaya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, apa kabar semuanya? Wah, haleluya ya. Puji Tuhan. Oke. Karena kita udah rapat kemarin jadi khotbah, WL semua harus tepat waktu. Oke, siap. Pokoknya multimedia angkat aja. Kalau sudah waktu habis saya pasti selesai. Itu kan, apa yang kita bicarakan kita lakukan. Ya, itu mulut kita ini harus kita jaga, ya. Kalau ya, kalau tidak. Jangan ya tapi lain lagi, ya. Nano jadinya. Enggak manis, enggak asin, enggak asem, ya itulah. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15. Silakan slide saya aja yang pertama. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang kelima. Sudah ketemu? Gak sulit, Yohanes ya. Nama yang tidak asing, mungkin tetangga kita juga ada nama Yohanes. Mari kita bacakan secara bergantian, saya ayat 4. Bapak Ibu Jemaat semua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Iya. Jadi tema hari ini atau minggu kita hari ini seluruh TCC di seluruh Indonesia yaitu menghasilkan buah. Ya, saya punya pohon rambutan di rumah, ya, tapi tidak berbuah. Ya, bunganya itu cuma kecil-kecil. Yang lain pohon yang satu berbuah, dia tidak. Pohon rambutan tetangga berbuah. Berarti kan itu musim buah harusnya. Iya kan? Tapi karena saya dan orang tua saya sabar, biarkan dulu dia. Sampai musim berikutnya. Tunggu, enggak berbuah juga sama. Diberi kesempatan lagi rambutan itu. Ya, karena pohonnya bagus. Ya, cantik. Rimbun, ya hampir kayak, ya banyak sekali ranting-rantingnya dan daun-daunnya itu lebat. Berikutnya tidak berbuah. Papa saya bilang, sudahlah potong aja rambutan ini. Diganti dengan pohon pisang. Ya, karena ada namanya di sana itu pisang raja ya. Itu enak kalau digoreng atau bikin kue pisang. Nah itu diganti. Dan akhirnya pisang itu berbuah. Nah Bapak Ibu, jadi sama seperti kita. Tuhan Yesus sudah bilang ya, kalau garam itu sudah jadi tawar, udah gak ada lagi gunanya. Ya, sudah gak ada gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu tentang menghasilkan buah. Gitu ya. Nah, ini adalah kekristenan yang sesungguhnya, yang kekristenan yang sejati.
Bahwa hidup orang percaya itu memang harus menghasilkan buah. Itu ya. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan, menghasilkan buah. Bilang lagi, lu harus menghasilkan buah. Nah itu. Nah itu. Bagus Pak Martin. Ya. Kasih tahu Pak Obed. Ya, harus menghasilkan buah Bapak Ibu. Nah begini Bapak Ibu, saya mau mulainya begini. Coba slide yang kedua. Nah, hidup kita ini yang berbicara orang percaya Bapak Ibu ya. Saya percaya, saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Amin. Ya. Bukan orang-orang yang Kristen dari lahir, tapi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Amin. Amin ya. Orang-orang Kristen yang sudah lahir. Amin. Artinya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan orang Kristen yang nenek moyang saya memang Kristen. Saya lahir sudah Kristen. Bukan itu. Tapi Kristen yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sudah melahirbarukan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita ini menjadi orang percaya kepada Kristus. Itu dulu yang pertama. Ya. Jadi kita semua orang yang percaya kepada Amin. Serius? Ya oke. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saya harus tekankan ini. Jadi karena orang yang sudah percaya kepada Kristus, Yesus meminta supaya kita itu menghasilkan buah. Nah itu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus bilang, aku ini pokok anggur yang benar. Bapak itu pengusaha. You harus tinggal di dalam aku. Supaya kamu dapat berbuah. Iya kan? Kamu harus tinggal di dalam aku. Nah sekarang kita lihat. Apa maksud tinggal itu di dalam aku? Ya, kita orang percaya. Amin. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus supaya kita berbuah. Ini syarat Bapak Ibu. Ya kan? Nah, kata tinggal ini 2 kali yang disebutkan dalam bagian ini itu merupakan syarat mutlak, ya. Ini ada seorang ahli perjanjian baru di mana orang Kristen berbuah. Jadi dia harus tinggal di dalam Kristus. Nah, aplikasinya begini. Yang dikatakan oleh Spurgeon, waspadalah terhadap kekristenan tanpa Kristus. Waspadalah terhadap usaha untuk menjadi orang Kristen tanpa setiap hari hidup dengan Kristus. Ranting bisa mencoba untuk mengeluarkan buah terpisah dari pokok anggur. Seperti engkau berharap untuk menjaga realita hidup Kristen tanpa persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi menurut Charles ini, kita harus waspada terhadap kekristenan yang tanpa Kristus, Bapak Ibu. Ya kan? Di mana kita berusaha dengan segala cara, biarpun kita terlihat seperti orang Kristen, dengan dimodifikasi dengan berbagai macam etika-etika hidup, etika-etika umum yang berlaku, ilmu pengetahuan, di mana kita mau berusaha untuk hidup terlihat benar, tapi kalau kita tidak hidup, tinggal atau tanpa Kristus, itu bukan kekristenan yang sesungguhnya. Gitu kan? Agama lain ini berbuat baik. Bukan hanya Kristen saja. Semua agama mengajarkan berbuat baik. Iya kan? Kita sepakat itu, kita setuju itu. Tapi apa maksud saudara ketika kita menjadi milik Kristus dan tinggal di dalam Kristus? Ini yang harus kita pikirkan.
Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Jadi ketika Tuhan bilang kamu tinggal di dalam aku, itu berbicara satu kesatuan, satu keberadaan, satu kepemilikan, satu, kalau dikatakan satu rumah bersama dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, satu kesatuan. Kita ada di dalam Kristus. Ini satu kesatuan, satu kepemilikan di mana kita menjadi milik Kristus. Siapa yang percaya, dia menjadi milik Kristus. Jadi ini berbicara apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang identitas kita di dalam Tuhan. Grace anak Pak Martin dan Ibu Neni. Sebagai anak. Itu identitasnya sebagai anak. Ya kan? Apa Grace bisa dipisahkan dari keluarga ini? Gak bisa. Satu kesatuan. Grace harus tinggal di dalam kehidupan Pak Martin dan Ibu Neni. Dalam keluarga ini. Ada aturan main di sana. Ya kan? Grace, kalau pulang jangan sampai terlambat misalnya. Grace, kalau kemana berkabar. Ya kita aturan-aturan yang dibuat. Demikian juga kita punya anak. Jangan begini, jangan begini. Itu aturan. Nah kalau kita milik Kristus, ada aturan mainnya Bapak Ibu. Ada aturan mainnya. Kamu tinggal di dalam aku. Bagaimana kamu harus berbuah, kamu harus tinggal di dalam aku. Ada aturan mainnya. Yang kamu harus lakukan, yang harus kamu kerjakan. Itu identitas kita Bapak Ibu. Banyak sekali implikasi. Saya hanya melihat identitas kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, artinya kita berbuah dan buah itu tetap, ya kan? Pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Artinya konsisten. Ya kan? Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak Bapak Ibu. Nah ini saudara, berbuah itu ada yang namanya buah pelayanan. Kayak gereja ini punya ya berbagai macam tempat pelayanan di daerah-daerah. Itu namanya buah pelayanan. Ya gitu ya. Ada buah pertobatan. Nah kita memperlihatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Ya kan? Ada buah pekerjaan yang baik saudara. Ya kita melakukan segala aktivitas kelihatan sifat karakter kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, nanti kita melihat Bapak Ibu, next. Nah, nanti kita lihat di bagian terakhir dari slide ini buah yang sebenarnya harus kita miliki dalam hidup kita. Jangan sampai ditinggalkan. Selain buah pelayanan, ya hidup gereja ya harus berbuah. Ya kan? Diri kita juga harus berbuah. Ini, kalau kita punya identitas di dalam Tuhan, kalau hidup kita ini milik Kristus, Bapak Ibu harus yakinkan bahwa inilah hidup saya, inilah hidup sesungguhnya, inilah iman saya yang saya jalani sampai hari ini. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, inilah implikasi, inilah manfaat istilahnya yang akan kita dapatkan. Kita menjalani hari-hari hidup kita. Yang pertama kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi milik Kristus dan kita berbuah, kita mendapat hidup yang kekal Bapak Ibu. Ya kan? Hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, kemudian yang kedua, kita itu merdeka. Hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa?
Karena dulunya kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Diperhamba, diperbudak oleh dosa. Ya kan? Kita ini berada di bayang-bayang maut. Bahkan bukan hanya bayang-bayang maut, maut. Sebab upah dosa itu adalah maut. Kita diperhamba. Tapi Kristus, ini saudara. Kristus itu mati di kayu salib dan memerdekakan kita. Dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita bukan lagi hamba atau diperbudak oleh dosa. Tapi kita ini orang-orang yang dimenangkan di dalam Kristus melalui karya salibnya. Dosa-dosa kita diampuni. Nah itu saudara ya. Sehingga kita menjadi merdeka di dalam Tuhan. Hidup kita mengalami kemerdekaan. Hari ini kalau kita berdosa tinggal Tuhan ampuni dosa saya. Selesai. Gitu kan. Kita hidup dalam kemerdekaan. Kita menjadi garam dan terang dunia. Nah itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Dunia, terang dunia, garam ya. Sudah sempat dibahas oleh Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu. Apa itu garam? Artinya kehidupan kekristenan kita harus memberi pengaruh, memberi rasa yang baik saudara. Kekristenan kita harus benar-benar terlihat bahwa kita ini adalah orang Kristen Bapak Ibu. Bukan non-Kristen saudara. Kalau yang bukan Kristen aja hidupnya baik. Harusnya kita juga harusnya lebih baik. Makanya Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak saudara. Kalau kita berbicara orang Farisi dan orang ahli Taurat Bapak Ibu, mungkin sama dengan firman Tuhan. Satu iota pun saudara, mereka tidak pernah langgar itu hukum Taurat. Mereka itu paling konsisten dengan apa namanya hukum Taurat. Tapi Yesus mencela hidup mereka. Hidup kita itu bukan persoalan legalitas saudara. Tapi bagaimana hukum yang kita percayai, firman yang kita hidupi ini, itu menghasilkan dalam hidup kita. Berbuah. Makanya firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan Bapak Ibu. Kalau enggak melakukan ya tentu enggak berbahagia. Begitu ya. Hidup yang berbuah. Nah, jadi ini implikasinya kalau kita itu sebagai orang Kristen milik Tuhan. Yakinkan dalam diri kita, oh iya saya milik Tuhan. Berarti saya sekarang memperoleh hidup yang kekal. Iya kan? Karena secara teologis Bapak Ibu kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya. Sudah diselamatkan itu justification. Sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Dan kita ini adalah orang-orang yang sedang diselamatkan. Artinya itu berbicara sanctification, pengudusan proses hari ini. Dan kita orang-orang yang akan diselamatkan. Glorification nanti. Sudah, akan, sudah, sedang, dan akan. Itu identitas kita di dalam Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi orang merdeka. Kita garam. Dan kita hidup harus berbuah. Nah Bapak Ibu. Next slide. Nah ini dia. Menghasilkan buah. Begini Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat 13. Semua yang percaya, orang yang percaya, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Katakan Roh Kudus ada di dalam diri saya. Iya, saya orang percaya kepada Kristus. Saya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini implikasinya. Ya, kalau kita hidup harus menghasilkan buah. Kita sudah tahu ini Bapak Ibu, buah roh.
bukan buah-buah roh ya, bukan ya. Ini satu buah, bukan double buah, satu buah. Tapi ada 9 rasa, ya kira-kira seperti itu. Rasa durian, tidak Pak. Ya, dari 9 buah ini, nah ini perhatikan Bapak Ibu, ada terbagi 3 bagian. Ya, yang pertama itu menunjukkan sifat karakter yang berhubungan dengan Allah. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi yang kedua juga ada karakter yang berhubungan dengan sesama. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan juga yang terakhir adalah karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah Bapak Ibu, ini satu kesatuan. Jangan seperti orang yang pernah saya dengar. Ya buah roh itu memang 9. Ya 9 rasa. Tapi kan ya saya cukup kasih dulu. Saya cukup sabar dulu. Ya musim ini musim kasih buat saya. Musim ini musim kesabaran. Oh enggak, bukan begitu Bapak Ibu ya. Enggak ada istilah musim. Jadi hari ini saya kasih dulu. Enggak bisa. Ini satu kesatuan. Ini harus ada di dalam hidup kita. Semuanya harus nampak, harus kelihatan, harus berbuah. Jadi jelas, kekristenan kita itu seperti ya, surat yang terbuka. Orang lain bisa lihat, orang lain bisa baca. Oh, orangnya seperti ini. Kasar amat ini anak, gitu kan? Kasar amat ini orang. Berarti apa dia? Enggak ada kasar di situ. Ya kan? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu satu-satu bagian ini Saudara. Kasih agape, ya ini berbicara tentang agapau Saudara. Ini kasih yang Allah tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara ya. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak mempedulikan siapa saudara dan saya. Yang Allah pedulikan adalah keselamatan kita. Maka dia rela saudara ya. Sampai mati di kayu salib. Itu karena kasih agapenya Bapak Ibu Saudara. Kemudian sukacita. Kara. Ya ini bahasa Yunaninya itu kara saudara ya. Artinya begini. Di dalam kehidupan kita harus percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Musim hujan, musim kemarau, musim paceklik, musim apapun. Ini keadaan-keadaan ini ya. Itu tidak akan merampas atau tidak membuat kita itu tidak bersukacita. Tapi kara itu dalam setiap musim apapun orang sebagai milik Kristus. Ingat, sebagai milik Kristus tetap ada sukacita. Musim apapun Bapak Ibu. Tanggal tua, tanggal muda, tanggal apapun tetap sukacita. Ya kan? Jangan kalau muka tanggal 1 berseri-seri. Kalau sudah tanggal tua ya udah. Udah cemberut saudara. Ini berarti bukan kara. Bukan kara. Mungkin kara yang santan di Indomaret itu. Ya, ini sukacita yang dari Allah. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Nah itu saudara ya, kalau sukacita yang menjadi karakter Allah ya seperti itu. Kemudian apalagi damai sejahtera saudara. Nah, eirene, ya bahasa Yunaninya. Tuhan bilang di Yohanes 14:27, damai sejahtera kuberikan padamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu saudara. Ini berbeda dengan damai yang ada di dunia. Orang bilang kalau punya segala-galanya, punya ini, punya itu, hidup bisa damai. Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Ini sama dengan kara. Dalam setiap musim apapun, dalam keadaan apapun, dia damai Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah seperti yang saya sampaikan aja melalui kata-kata. Tetapi ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita milik Kristus,
Musim apapun, sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera itu tidak mempengaruhi hidup kita, Bapak Ibu. Kita tetap akan ada kasih, kita tetap akan ada damai, kita tetap akan ada sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat saudara, satu bagian firman Tuhan. Saya ingat ini saudara karena saya ingat saya dulu. Galatia ya, pasal 5. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu. Ini keras Bapak Ibu ya. Paulus bilang kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa, catat itu Bapak Ibu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, gak masuk surga Bapak Ibu, gak masuk surga. Saya hanya menegaskan aja, ini firman tertulis. Inilah perbuatan-perbuatan daging kalau kita hidup di dalam daging. Tapi Bapak Ibu sudah katakan bahwa kita ini adalah milik Kristus Bapak Ibu. Jadi pastikan hidup kita itu di dalam Tuhan. Buahnya yang akan terlihat Bapak Ibu. Buahnya yang akan kelihatan Bapak Ibu. Sekalipun mulut kita mengaku saya milik Kristus, buahnya endih mas. Buahnya mana? Ya mas. Ya harus kelihatan Bapak Ibu. Kenapa saya baca ayat ini Bapak Ibu? Saya pernah disidang dulu oleh gereja. Gereja saya dulu waktu di Manado. Karena dalam suatu ibadah pemuda, ini orang pemuda mabuk Bapak Ibu. Mabuk. Mabuk itu bawa renungan firman Tuhan di ibadah youth. Mencak-mencak kayak. Zaman dulu Pak. Ya waktu saya masih muda. Sekarang juga masih muda Pak. Wah. Saya lupa ayatnya ya. Tapi begini gaya. Ya, kita baca firman Tuhan. Sampai begitu-begitu Bapak Ibu. Ini di rumah, ibadah youth itu kan di rumah. Wah, marah saya sama ketua pemudanya. Saya bilang, ngapain kasih orang yang kayak begini? Kenapa enggak kamu aja yang memang udah jadwal dia. Tapi ya enggak tahu keberadaannya pas jadwalnya dia begitu keadaannya. Nah gitu kan. Wah, marah saya. Saya bilang ini enggak benar. Dia lapor sama apa? Ketua pemuda lapor ke bapaknya majelis. Itu si Stephen tuh protes-protes aja. Pokoknya begitulah istilahnya. Dipanggil saya oleh majelis Bapak Ibu. Kamu masih muda main protes-protes aja. Kayak hidupmu sudah benar. Waduh. Saya bilang ini bukan persoalan hidup benar atau salah. Masa orang mabuk suruh bawa firman Tuhan? Mau jadi apa anak-anak muda ini? Itu persoalannya saya bilang Bapak Ibu. Koreksi dirimu, lihat dirimu sendiri. Pokoknya begitu. Enggak ada satupun yang bela saya Bapak Ibu. Wah. Hari itu saudara saya itu
Pokoknya setiap ketemu orang-orang itu, majelis-majelis itu, wah gak enak. Tapi waktu saya pulang Manado kemarin, nah itu kan sudah lama Bapak Ibu ya, sudah lama. Tapi gak ada rekonsiliasi sampai hari ini. Pemberesan masalahnya itu. Orangnya juga udah mati yang pemabok itu. Pulang Manado kemarin, oh Pak Pendeta. Dalam hati saya, oh ini yang dulu ya. Ternyata belum beres gitu. Ini yang dulu ya, yang marah-marah saya ini. Apa Pak Ibu? Jadi hal-hal itu di gereja. Ini saya ada di sini di gereja. Saya dulu saudara. Ada seseorang yang tersinggung dengan khotbah saya. Sampai hari ini, sampai orang itu mati. Dia tidak pernah ngomong ke saya, tapi ngomong ke salah satu jemaat. Khotbah apa itu? Khotbah itu saya itu tersinggung, saya itu marah, saya nggak suka khotbah kayak begitu. Nah ini, waktu itu saya itu khotbah soal diakonia saudara. Kebetulan orangnya memang di bagian diakonia. Begitu ya. Nah berasa ya begitu ya. Masalah orang sakit, kunjungan, bla bla bla. Selalu nggak ada waktu, selalu dikasih ke ini, selalu kalian aja yang pergi, bla 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 bla. Tapi saya bukan berbicara tentang dia, tapi dia yang tersinggung Bapak Ibu. Ya, memang saya itu di mana-mana selalu ada aja saudara yang nggak suka ya. Di TCC ada nggak ya? Gak apa-apa Bapak Ibu. Kalau Anda tidak suka sama saya karena saya itu menyinggung Bapak Ibu karena kebenaran, masih itu lebih saya pilih daripada Tuhan yang gak suka sama saya. Amin. Ya, kita lanjut dulu ya. Oh ini ada kemabukan. Ada yang mabuk lagi enggak di sini? Hah? Oh tadinya milik Kristus kok mabuk? Pak Bet, aman ya? Aman. Oh iya serius ini. Saya belum lanjut kalau begini harus kita putuskan dulu ini. Harus kita klarifikasi. Tadi milik Kristus. Benar Pak ya? Aman ya? Aman. Pak Roy aman. Pak Jeffer aman ya? Hah? Harus didoain ini. Benar serius. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini saya dimimpan. Ini firman Tuhan loh. Jangan mabuk-mabuk loh. Mabuk gak masuk surga loh Pak Bet. Gak masuk surga loh. Benar loh, hati-hati loh. Ya, siapapun kita Bapak Ibu, ya itu cuma mabuk. Belum lagi yang lain. Kan banyak percabulan. Jangan lu merasa lu bebas, gua gak diomongin. Padahal hidupnya bercabul, berzina mulu ya. Gak boleh lihat istri, laki, orang gitu ya, suka aja. Jangan pikir lu bebas, ya jangan ya. Gak masuk surga. Wahyu ya, gak masuk surga. Hati-hati loh, benar loh. Kita tadi kan makanya saya bilang pastikan kita milik Kristus, amin. Amin. Mabuk mah ada juga ternyata. Ya kita harus sama-sama koreksi diri Bapak Ibu ya. Karena begini saudara, ini kebiasaan orang Manado Bapak Ibu ya. Mungkin hampir sama lah dengan orang-orang Kupang Timur ya. Aduh, pokoknya kalau mau acara apapun, anak lahir, anak baptis, apalah, semua pasti mabuk. Mabuk judi. Itu ya. Pesta pun pasti mabuk. Ada sudah. Orang mati pasti mabuk. Ada judinya juga gitu. Itu sudah jadi satu kebiasaan. Ini keterikatan Bapak Ibu. Ya. Roh perjudian, roh kemabukan. Itu kan roh nenek moyang yang diwariskan yang gak benar. Yang terikat sampai anak cucu kita Bapak Ibu. Nah siapa yang harus beresin itu? Kita yang ada di dalam Kristus. Betul? Kita yang tahu kebenaran. Makanya saya pulang Manado, aduh lihat. Ponakan saya, dia lagi live di Instagram. Lagi merokok. Saya open dong. Dia kan panggil saya tua. Wih, tua lagi nonton. Dia buru-buru langsung dimatiin. Saya langsung WA. Kamu ngerokok ya? Sorry tua.
Maaf. Gak sengaja. Gak sengaja apa kamu siaran langsung begitu? Ya. Wah itu ponakan adik dari anak dari adik saya Bapak Ibu ya. Maaf tua. Nggak sengaja apa kamu siaran langsung kok. Siaran langsung kok nggak sengaja. Bagaimana? Tobat kamu. Ya itu sorry maaf. Shalom telepon mamanya kan marah-marah saya sama. Nah, dia kan kerjanya di Kalimantan. Siapa yang ngawasi dia di sono? Ya begitulah hidupnya. Ya kan, saya sebagai hamba Tuhan tuanya harus kasih tahu dia. Anak jangan kurang ngajar kamu ya. Mentang-mentang jauh dari orang tua, hidupmu itu jangan sembarangan di sana. Amin Bapak Ibu ya. Nah itu kadang-kadang gitu anak-anak muda itu hati-hati anak-anak muda ya. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita tiap hari Sabtu youth, tapi pergaulan kita di luar itu gak baik. Nah, itu rusak semua saudara. Sampai berbusa juga Pak Gem sama saya semua hamba Tuhan yang khotbah. Ya tetap begitu aja. Itu kan. Yang paling lucu lagi. Biasa kalau orang meninggal itu kan ada karangan bunga. Betul? Nah, ke orang mabok, orang selingkuh, orang kumpul kebo yang meninggal, di situ ditulis telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nenek moyang lu, saya bilang. Betul enggak? Iya kan? Siapa yang ngajarin itu? Alkitab di mana yang ngomong? Iya kan? Nah itu hati-hati. Jangan hidup kita, oke 5 menit. Jadi jangan hidup kita itu jangan cuma bagus di bunga aja. Iya kan? Kalau orang Manado bilang krans bunga. Stephen telah mengakhiri hidup, pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Harusnya kalau orang selingkuh, cabul, mabuk, kumpul kebo, telah mengakhiri pertandingan yang baik, tanda tanya. Ya atau tidak? Harusnya begitu. Berani enggak gitu ya? Bapak Ibu, ini hati-hati loh, bener loh. Serius kita ini. Kadang-kadang kan kita itu seperti itu Bapak-bapak ya. Iya kan? Saya sudah pernah bilang, saya pulang kemarin. Mah, yang tante ini mana? Aduh, kenapa? Udah ditinggal suaminya. Dia yang tinggal atau ditinggal atau dia yang tinggalkan? Dia yang tinggalkan, gitu kan. Jadi orang laki udah sakit-sakitan. Aduh, saya bilang, aduh, ternyata di kampung saya itu, direkam ya, ntar orang Manado dengar saya. Bodoh amat lah mereka. Ya, itu kampung saya itu tradisi itu sudah begitu. Udah kumpul kebo. Tahu kumpul kebo kan? Enggak menikah tapi hidup sama-sama. Nah, itu saudara, orang Manado kalau ke gereja, Bapak Ibu, bajunya, setelannya rapi. Enggak ada pengkhotbah di Manado kayak begini gayanya. Enggak ada saudara, pendeta gemim. Mana ada sepatu kets begini ya. Enggak ada saudara. Dia harus pakai jubah. Cuma di sisi doang itu begini. Itu saudara pakai bajunya. Bergandengan tangan. Duduk di gereja dengar firman Tuhan. Saya bilang nenek moyang siapa yang ngajarin ini dua orang ini ya. Udah gak tahu malu. Iya kan? Ini gereja saudara saya gak tahu saudara. Gereja ini penuh dengan begini-begini enggak? Bukan di sisi ya. Gereja hari-hari ini. Saya temukan itu saudara waktu saya pulang kemarin. Apakah ini gambaran gereja hari ini? Orang sudah gak tahu malu lagi dengan dosa. Nah, iya kan? Buru-buru kita mau ngomong berbuah. Nah itu buahnya. Udah kelihatan. Iya kan? Ini menjadi peringatan Bapak Ibu ya buat kita semua. Kemudian karakter yang kedua ya. Kita cepat aja. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah ini berhubungan dengan sesama saudara. Ya. Kita. Ya. Sesama bagaimana sabar, bagaimana murah hati, bagaimana berbuat baik gitu ya. Tapi berbuat baik ini sudah berbuat baiknya Allah
Bukan karena lu baik, jadi gue baik. Bukan. Lu gak baik, gue tetap baik. Nah itu karakter Allah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau berbuat baik itu, ya tuluslah. Kalau saya kasih dasi ke Pak Bruno, harga 1 juta, misalnya begitu ya. Pak Bruno bisa kasih lagi 2 juta dasinya kepada saya. Nah itu bukan kasih yang seperti itu ya. Bukan maksudnya bukan kebaikan yang seperti itu. Kita itu harus baik saudara. Apapun kondisinya kita itu tetap harus berbuat baik. Tanpa menuntut atau ada motivasi-motivasi yang lain. Ketika kita melakukan kebaikan. Itu ya. Makanya lebih baik kalau mau memberi, kasih aja kepada orang yang yang kurang mampu begitu. Nah, saya kan pakai air mineral galon di rumah. Jadi kalau habis itu kan karena sudah 6, 7 di situ ya. Saya lihat ada orang tukang sampah bawa karung gitu. Pak, ini buat Bapak. Aduh terima kasih Pak, terima kasih ya. Moga Gusti berkahi ya begitu. Orang Jawa ya Dok ya. Moga Gusti berkahi ya begitulah. Oh terima kasih Pak, ya Tuhan memberkati juga gitu. Kan enak Pak. Iya kan? Kalau kita kasih kepada orang yang mungkin kaya, itu yang saya bilang tadi, kalau kita kasih 1 juta, dasi, oh dia bisa balikin 2 juta Pak. Selesai, cuma begitu doang. Tapi ketika kasih kepada Bapak itu, terus dengan kepolosannya, Gusti berkahi Pak. Waduh, enak banget saudara dengar itu. Betul enggak? Benar Bapak Ibu? Nah itu Bapak Ibu. Itu yang lebih penting saudara. Buahnya itu harus kelihatan. Kita cepat aja. Saya yakin Bapak Ibu udah ngerti sih. Karakter berhubungan dengan diri sendiri. Kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Nah ini harus setia Bapak Ibu. Kalau orang setia nggak akan mungkin selingkuh gitu ya. Nggak ada mungkin kumpul kebo itu nggak mungkin. Ya itu intinya. Harus lemah lembut. Nah ini saya perjuangan di sini Bapak Ibu ya. Harus lemah lembut. Nah, istri saya ada di sini. Saya termasuk lemah lembut nggak? Oh ya, ya, dia senyum gitu. Karena dia tahu saya. Lihat aja gaya saya sekarang ya. Udah tahu saya ya gimana. Sampai majelis sidang saya gitu kan. Udah tahu gaya saya. Penguasaan diri, ya Bapak Ibu ya. Penguasaan diri, aduh ini. Kalau saya baca di sini Bapak Ibu ya. Ini terkadang di dalam tekanan ya. Entah itu dari teman, entah dari istri, entah dari suami, atau keadaan, atau masalah-masalah yang kadang itu membuat kita itu lost control. Ya, mungkin istrinya bawelnya minta ampun, cerewetnya minta ampun, suka nyalain mulu, atau suaminya sebaliknya lah ya, jangan istri mulu ya, suaminya begitu ya. Seolah-olah menginjak-injak harga diri sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai istri, sebagai suami. Duh rasanya ini Bapak Ibu udah kamu ngomong apa sih? Waduh rasanya sudah mau ngomong begitu. Nah itu saudara, di dalam kondisi-kondisi yang sudah mau meledak itu, mau keluar itu, nah itu dibutuhkan penguasaan diri. Harus memang butuh, ya dari mana kita bisa tahu penguasaan diri? Ya dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Ya kan? Dari keadaan-keadaan yang demikian. Kita melatih itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Biar kami menjadi milik Kristus Tuhan. Tetap milik Kristus. Dan kami hidup berbuah Tuhan. Khususnya Tuhan, buah roh itu nampak Tuhan dalam hidup kami. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kami. Itu Tuhan buah yang memancarkan kekristenan kami yang sejati Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami lemah.
Kami tahu Tuhan kami terbatas. Kami sering kali jatuh. Tapi kami bersyukur ketika kami jatuh Tuhan selalu menopang kami. Untuk kami terus bangkit kembali. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar. Ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kami, kami sadar Roh Kudus itu ada. Dan Roh Kudus itu berbuah, ada buahnya Tuhan dalam hidup kami. Ada buah roh. Itu Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Hidup kami kepada Tuhan, hidup kami kepada sesama, dan hidup kami untuk diri kami sendiri Tuhan. Biar itu nampak Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus, mampukan kami. Kami tahu Tuhan, zaman ini gak mudah. Iblis pasti berusaha Tuhan untuk memporak-porandakan, menggoyahkan iman kami. Tapi sebagai orang yang milik Kristus, Kristus ada di dalam kami ada di dalam Tuhan. Maka Kristus telah menjadi jaminan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau hidup dan hidup yang menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.